Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai tentang prinsip prioritas pada pengajaran bahasa Arab. Yang dimaksud adalah sarana prioritas yang digunakan guru ketika menyampaikan pelajaran kepada siswa. Sebagian cara darinya sebelum sebagian lainnya. Artinya, dalam mengajar, seorang guru harus tahu urutan metode mana yang lebih penting dilakukan terlebih dahulu agar pembelajaran lebih efektif. Dalam prinsip prioritas ini ada 4 hal utama. Yang pertama, yaitu mendengarkan dan berbicara dahulu, menulis kemudian. Yang kedua, mengajarkan kalimat sebelum berkata. Yang ketiga, mengajarkan kosakata yang bermanfaat. Yang keempat, menuturkan dengan kecepatan yang wajar. Prinsip pertama, mendengar dan berbicara terlebih dahulu. Sebagaimana anak kecil, ia mendengar dan berbicara dahulu sebelum membaca dan menulis. Bahasa pada hakikatnya adalah ucapan yang didengar dan diucapkan. Maka dalam mengajar bahasa, guru sebaiknya memulai dari latihan mendengar dan berbicara, bukan langsung membaca atau menulis. Prinsip kedua, mengajarkan kalimat sebelum berkata. Sebagian sekolah memulai dari kata per kata, padahal seharusnya dari kalimat utuh dulu. Contoh kalimat yang pertama, ishtaro akhi majalatan. Kemudian dilanjutkan, ishtaro akhi majalatan hasanatan. Kemudian, ishtaro akhi majalatan hasanatan jiddan. Contoh ini menunjukkan bahwa kalimat bisa diajarkan bertahap, tapi tetap bermakna sempurna di setiap tahapannya. Prinsip ketiga, kosakata yang bermanfaat. Guru sebaiknya mengajarkan kata-kata yang bermanfaat dan sering digunakan di kelas. Misalnya kata kitabun, buku, kolamun, pulpen, kursi, kursi. Jika konteksnya perjalanan, maka kata seperti pesawat, tiket, paspor lebih relevan. Prinsip keempat, yaitu kecepatan yang wajar. Sekolah zaman sekarang berpendapat bahwa pengajaran harus dengan kecepatan wajar sebagaimana penutur aslinya. Maksudnya adalah guru sebaiknya berbicara tidak terlalu cepat agar siswa paham dan juga tidak terlalu lambat agar tetap terasa alami. Tujuannya agar siswa memperoleh kefasihan berbicara. Bagian 2 yaitu bertahap. Poin pertama, bertahap dari nyata ke yang konseptual. Jadi, pembelajaran itu harus dimulai dari hal-hal yang bisa dirasakan atau dialami secara langsung oleh siswa tersebut. Lalu secara bertahap menuju kepada hal-hal yang bersifat abstrak atau konsep yang lebih sulit. Hal ini untuk memudahkan siswa agar tidak merasa sulit sedari awalnya. Poin yang kedua yaitu perpindahan dari yang diketahui ke yang tidak diketahui. Jadi pengajaran itu dimulai dengan materi yang sudah familiar atau yang sudah pernah didapat atau yang diketahui oleh siswa tersebut. Baru kemudian diperkenalkan kepada materi yang belum diketahui agar siswa lebih siap dan tidak merasa asing terhadap materi baru. Terus untuk poin yang ketiga yaitu setiap langkah berikutnya harus dibangun berdasarkan langkah sebelumnya. Jadi materi yang disusun itu harus terstruktur, tersusun, di mana materi baru harus berkaitan dan berdasarkan pemahaman dari materi sebelumnya, sehingga pembelajaran menjadi lebih terstruktur dan tidak loncat-loncat. Poin keempat, jika dalam pembelajaran pertama ada 6 kata baru, maka jumlahnya pada pembelajaran kedua harus menjadi 11 dan seterusnya. Faktor jumlah kata itu harus diperhatikan secara bertahap. Seperti contohnya, jumlah kosakata baru tidak langsung bertambah drastis, tetapi dengan kenaikan yang wajar sehingga siswa punya kesempatan mengingat dan menguasai materi sebelum melanjutkan ke tahap materi berikutnya. Kemudian pada poin kelima yaitu bertahap dari contoh ke aturan atau definisi. Jadi pengajaran itu dimulai dengan memberikan contoh konkret terlebih dahulu sebelum menjelaskan aturan-aturan tata bahasa atau definisi konsep baru. Cara ini tuh untuk membantu siswa memahami aturan melalui kasus atau kejadian nyata. Kemudian pada poin ke-6 bertahap dari unsur sederhana yang bermanfaat ke unsur yang kompleks. Jadi materi itu diawali dari hal-hal yang sederhana yang langsung mempunyai kegunaan dalam komunikasi sehari-hari, lalu dikembangkan ke materi yang lebih kompleks dan sulit untuk dikuasai. Kemudian
hal-hal yang sangat membantu guru dalam menjalankan tugasnya dengan hasil yang memuaskan. Yang pertama, memungkinkan guru untuk memberi tugas kepada siswa. Jadi sebagai guru kita dianjurkan untuk selalu memberikan pekerjaan atau tugas kepada siswa agar mereka aktif terlibat dalam proses belajar tersebut. Karena dengan mengerjakan tugas, siswa dapat lebih memahami materi dan untuk melatih kemandirian mereka dalam belajar. Yang kedua, memberikan penjelasan sedikit dan latihan yang banyak. Sebagai guru sebaiknya mengurangi waktu untuk menjelaskan teori yang panjang lebar dan lebih banyak memberikan latihan atau praktik kepada siswa. Cara ini akan membuat siswa lebih cepat menguasai materi melalui pengalaman langsung daripada hanya teori saja. Yang ketiga, tidak cukup hanya menyebutkan kesalahannya dan menegurnya saja, tetapi sebagai guru juga memberi tugas kepada siswa untuk memperbaiki dan menemukan penyebab dan alasan sendiri agar mereka terbiasa bekerja dan berpikir mandiri. Bagian 3, aspek-aspek ketepatan. Yang pertama, ketepatan dalam mengajarkan bunyi. Jadi sebagai guru itu harus memastikan siswa belajar cara pengucapan bunyi bahasa asing dengan tepat, dengan melakukan latihan pendengaran dan latihan pengucapan. Tujuannya agar siswa tidak salah dalam mengucapkan bunyi dan menghindari kebiasaan salah yang sulit diperbaiki ke depannya. Yang kedua, ketepatan dalam mengajarkan struktur melalui latihan pola. Jadi kan tata bahasa dan susunan kalimat itu sering berbeda antara bahasa asing dan bahasa ibu. Karena itu sebagai guru harus memberikan latihan yang terfokus dan berulang-ulang dengan pola kalimat yang benar agar siswa terbiasa menggunakan struktur bahasa asing dengan tepat. Contohnya seperti dalam bahasa Indonesia, kalimat diawali dengan kata benda seperti Ali menulis sepucuk surat. Sedangkan dalam bahasa Arab, kalimat itu diawali dengan kata kerja, yaitu seperti yaktubu Ali arisalah. Ketiga, ketepatan dalam mengajarkan makna atau semantis. Jadi kebanyakan sebuah kata dalam bahasa asing memiliki berbagai makna yang berbeda dari bahasa ibu. Dalam bahasa Indonesia sendiri mungkin memiliki banyak arti, tetapi ketika ditempatkan dalam satu kalimat maka ia hanya satu arti saja. Kemudian untuk tugas guru itu harus membimbing dan melatih siswa agar dapat memilih makna yang tepat sesuai dengan konteks kalimatnya. Contohnya pada kata kodo. Dalam bahasa Arab, kodo memiliki banyak arti, banyak makna sesuai penggunaannya. Kodo sendiri bisa bermakna melunasi, menyelesaikan, memutuskan, melaksanakan, dan meninggal sesuai dengan konteks kalimatnya. Baik, materi selanjutnya yaitu unsur menarik. Nah, unsur menarik itu dalam bahasa Arab dikenal sebagai unsur at-taswiq. Nah, merujuk pada segala sesuatu yang berfungsi untuk membangkitkan minat, rasa ingin tahu, atau antusias siswa terhadap materi pembelajaran. Nah, secara harfiah, taswiq itu berarti menarik, merangsang hasrat, atau menciptakan suspensi. Yang pertama, guru tidak bisa menarik perhatian siswa jika pembelajaran yang membosankan. Nah, unsur menarik ini berfokus pada faktor-faktor yang mendorong motivasi dan antusias siswa, menjadikan proses belajar sesuatu yang dinantikan, bukan yang dihindari. Nah, mengapa motivasi dan antusiasme itu penting? Saat siswa antusias, otak mereka tuh lebih reseptif. Mereka akan lebih fokus pada materi yang secara langsung meningkatkan kemampuan mereka untuk mengingat dan memahami informasi. Dengan itu, agar siswa semangat, guru harus membuat pembelajaran hidup, jelas dan menyenangkan. Nah, guru dapat menerapkan strategi, yaitu mewujudkan dengan menjelaskan menggunakan cara sederhana dan menarik dan memberikan dorongan kepada siswa. Adapun strategi sederhana dan menarik, yang pertama, menggunakan alat bantu visual yang dinamis, yaitu menggunakan gambar, video singkat, infografis, atau demonstrasi langsung untuk memvisualisasikan
ide. Yang kedua, terapkan variasi metode pengajaran, yaitu ganti antara ceramah singkat, diskusi kelompok, kegiatan praktik, proyek atau permainan. Yang ketiga, hubungkan dengan dunia nyata. Hubungkan dengan dunia nyata itu seperti tunjukkan bagaimana materi pelajaran, misalnya matematika, sejarah, sains yang diaplikasikan dalam profesi, teknologi atau isu-isu terkini. Adapun strategi cara memberi dorongan. Yang pertama itu memberi pujian yang spesifik. Nah, dengan kita mengatakan bagus, itu memberikan pujian yang menyoroti usaha atau strategi yang benar. Terus yang kedua, menghargai proses bukan hanya hasilnya, yaitu tekankan bahwa kegagalan adalah bagian dari proses belajar. Dorong siswa itu untuk mencoba dan puji ketekunan mereka bukan hanya nilai akhir yang sempurna. Yang ketiga, menciptakan lingkungan yang aman untuk bertanya. Nah, pastikan siswa merasa nyaman untuk mengakui ketidakpahaman mereka. Guru harus menyambut pertanyaan sebagai tanda keterlibatan, bukan kelemahan. Selanjutnya yaitu variasi dan keseriusan dalam mengajar. Nah, variasi dalam setiap pertemuan guru itu perlu membuat variasi kegiatan supaya siswa itu tidak bosan. Nah, misalnya diskusi kelompok, permainan, tanya jawab atau praktik. Kemudian menumbuhkan semangat siswa melalui permainan. Jika bisa menggunakan unsur permainan dalam belajar untuk siswa lebih tertarik mengikuti pembelajaran. Lalu guru harus serius dan bersungguh-sungguh. Guru harus terlihat bersungguh-sungguh saat mengajar supaya siswa merasa kegiatan belajar itu lebih penting. Mungkin materi ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.